Keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera. Dan jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Mari kita bahagia, rukun hajat, rumah tangga tentram sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Speak After Lunch. Pemirsa, setiap anak lahir dengan membawa harapan kedua orang tua mereka. Harapan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga dewasa. Namun, ternyata bukan hanya harapan yang menanti mereka, tetapi juga ada bahaya yang mengintai. Salah satu bahaya tersebut adalah bahaya stunting. Nah, stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan anak yang berada di bawah standar. Tentu saja ini akan berpengaruh kepada kehidupan anak di usia selanjutnya, baik itu dalam bidang kesehatannya, kemudian juga pengaruh ketika berada di sekolah ataupun juga ketika mereka berada di dunia kerja. Tapi ada resiko yang lebih besar, yaitu kematian di usia belia. Namun ternyata stunting juga dapat kita kendalikan dan dicegah dengan melakukan langkah-langkah yang tepat. Ini merupakan program dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah serta BKKBN dengan program penurunan angka stunting yang ada di Indonesia. Dan berdasarkan juga mengenai bertepatan dengan Harganas, Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023, saya akan mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk berbincang bersama saya pada siang hari ini dengan tema menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Saya sudah kedatangan dua orang narasumber saya pada siang hari ini. Yang pertama, Kepala BKKBN Pusat, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOG. Kak, selamat siang ya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sehat ya Bapak Hasto? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Dan kemudian Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermandiro SHMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, kita bicara hari ini mengenai menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Saya mau ke Bapak Hasto dulu nih sebetulnya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai keluarga ya Bapak, keluarga itu merupakan unit terkecil dalam suatu negara. Kalau kita lihat saat ini, apa sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh keluarga Indonesia? Ya, tantangannya begini ya. Orang itu membangun keluarga itu banyak yang nggak tahu ilmunya. Iya. Ya jujur aja ya. Catin-catin atau calon pengantin itu, dia itu kalau mau nikah, ilmu utamanya itu bukan ilmu keluarga. Tapi mohon izin Pak Gubernur ini, mungkin kita juga punya pengalaman. Ilmu di kamar aja. Ilmu di kamar. Jadi ilmunya itu ilmu menyiapkan untuk nikah seperti sewa tenda, sewa kursi, cari konsumsi gitu. Terus pre-weddingnya foto di mana, pemandangannya mana itu. Itu tantangan kalau menurut saya. Jadi banyak keluarga-keluarga yang lahir dalam bentuk pasangan usia subur baru, tetapi memang tidak terkesiap. Sehingga akhirnya ya itu tantangan pertama lah dalam membentuk keluarga. Ya. Kesiapan dari calon pengantinnya sendiri begitu ya Bapak? Kesiapan calon keluarga. Dari awal di situ sudah ada tantangan. Ya. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai keluarga, berarti kan harus ada yang banyak direncanakan begitu ya? Iya. Keluarga berencana itu perencanaannya itu seperti apa sih sebetulnya Pak? Ya, family planning itu kan keluarga berencana. Salahnya di sini ya. Keluarga berencana itu kalau ayo kamu ikut keluarga berencana itu diterjemahkan ayo pasang IUD atau pasang kondom atau minum pil itu ya. Itu kan disalahartikannya begitu, padahal family planning itu punya makna bahwa keluarga ini direncanakan gitu, tidak asal gitu loh. Kan ada yang keluarga by accident ya, karena bukan di tangan siapalah katanya karena dalam hal ini tertangkap gitu, itu kan accident ya. Oleh karena itu perencanaannya itu banyak. Satu, merencanakan reproduksi dalam arti ingin punya anak. Kemudian juga yang kedua, bagaimana merencanakan keluarga yang berkualitas dalam hal ini tentram, mandiri, bahagia.
Itu yang penting itu. Jadi saya kira perencanaan keluarga menjadi sangat luas sekali karena fungsi keluarga sendiri ada 8 sebetulnya. Mulai dari fungsi ketuhanan, fungsi agama dalam hal ini, fungsi cinta kasih, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, sampai fungsi lingkungan dan juga fungsi-fungsi budaya dan yang lainnya. Ya. Baik. Nah ini kan kita mau masuki bulan keluarga ya Bapak Ya. ya, Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023. Sebetulnya apa sih Pak pentingnya kita merayakan Hari Keluarga ini Pak? Ya, kita ingin breakthrough ya, akan memberikan ya memberikan sedikit ya mengingatkanlah kepada keluarga bahwa keluarga itu penting untuk menjadi unit terkecilnya suatu bangsa, di mana keluarga adalah menjadi pondasi untuk kemajuan negara dan bangsa. Ini yang diarahkan Bapak Presiden bahwa ayolah mulai dari keluarga kita bangun sebagai pondasinya bangsa dan negara yang maju. Ini saya kira pentingnya itu, sehingga kita mengadakan peringatan Hari Keluarga Nasional yang kebetulan kami terima kasih pada Pak Gubernur Pak Herman Deru yang luar biasa ini dari Sumatera Selatan menjadi tuan rumah, karena Sumatera Selatan Pak Gubernur Pak Herman Deru bisa menjadi contoh karena penurunan stuntingnya juara nasional ini tertinggi di Indonesia. Itu apa pentingnya ya. Terima kasih. Baik. Nah, saya ke Bapak Herman Deru nih sekarang. Kalau misalnya di Hari Keluarga Nasional ini sebetulnya kalau Bapak sendiri memaknainya seperti apa sih Bapak? Saya sepakat dengan Pak Hasto bahwa ini meremind, gitu, mengingatkan kembali ada satu organisasi terkecil di dunia, di negara ini yang namanya keluarga. Maka untuk suksesnya negara ini tentu harus sukses dulu di keluarga-keluarga ini. Artinya salah satu yang kita syukuri ini yang perlu saya sampaikan, Presiden menginstruksikan penurunan stunting ini ditugaskan sama saudara saya Pak Hasto, artinya ke BKKBN secara institusi. Ini tentu sangat relevan dengan tugas keluarga yang berencana tadi. Kalau kita bicara tentang kontrasepsi saja, bagaimana hasil dari yang direncanakan tadi, yakni anak. Anak ini kan menjadi tanggung jawab, bukan tanggung jawab kepada negara saja, tapi kepada Tuhan. Bagaimana dia harus tumbuh kembang dengan sehat. Sementara WHO ada standar bahwa maksimal berapa ada stunting. Tapi presiden kita juga punya standar yang di bawah WHO lagi malah, 14%. Nah, Sumsel pada tahun 2021 itu tercatat sebagai provinsi masih yang tinggi, 24,8. Nah, akhirnya kita sadar ini bahaya, kata Mbak tadi, ini ada ancaman. Sehingga kita gunakan dong kemewahan-kemewahan fitur yang kita miliki sebagai pemimpin di daerah. Sebagai gubernur, sebagai bupati, wali kota, kita ajak, kita ini punya fitur yang banyak sebenarnya. Nah, salah satu yang menonjol di Sumsel ini, yakni aktivasi posyandu. Nah, itu salah satu yang paling menonjol. Itu nanti akan saya tanyakan di segmen kedua Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Speak After Lunch. Ya pemirsa, masih bersama saya Anggi Pradita dalam Speak After Lunch. Kita masih bicara mengenai menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Nah, kita menyambung tadi perbincangan kita Pak Herman Deru ya, kalau untuk 6,2% turun dia. Drastis sekali ya, dari awalnya itu 24,8%. Nah itu sebetulnya langkah-langkah dan program apa saja sih Pak yang sudah dikencangkan nih dari Provinsi Sumatera Selatan sendiri untuk penurunan angka stunting? Ya, jadi yang pertama itu kesadaran atas bahayanya ancaman ini. Jadi semua keluarga itu harus sadar dulu, ini bahaya gitu. Kalau kita nggak tanggulangi, terinspirasilah kita dengan langkah-langkah dari fitur yang kita miliki dulu nih. Oh, kita punya posyandu,
garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat Ya. dan pelayan orang lemah. Iya. Betul. Selama ini yang kita terapi itu hanya hilirnya. Maka saya sepakat. Saya sangat gembira Presiden menugaskan kepada BKKBN. Di dalam penurunan stunting ini relevan. Artinya dimulai sejak awal, direncanakan. Ya. Nah, Sumsel bekerja sama dong dengan, kalau tadi ada Catin, calon pengantin, menjadi pengantin, itu ada KUA misalnya kan. Oke. Ada Catin berapa, KUA itu memberikan pengarahan. Ya, itu yang penting. Jadi tidak hanya bicara midodareni, tidak hanya bicara Bukan hanya resepsinya gitu ya Bapak. tapi Baik. produknya ini Iya. loh Iya, yang iya. saya sepakat Betul. sama Anggi tadi. Maka calon-calon ibu tadi diperiksa. Pemerintah atas bantuan BKKBN juga mengirimkan uang berupa dana alokasi khusus untuk beli makanan dan lain sebagainya, untuk agar sang ibu ini minimal nggak anemia ya Pak, istilahnya ya betul. Pak. Ada yang anemia, Nggak banyak. anemia, nggak darah. kurang gizi, Kurang gizi, ya. Ya. Sehingga melahirkan, kita harapkan bayi-bayi sehat. Sehat. Jangan sampai bayi gagal tumbuh itu dianggap kutukan Baik. atau dianggap keturunan Ya. gitu. Nah, kalau untuk aktivasi posyandu ini sendiri sudah berapa banyak sih Bapak? 6.000 lebih posyandu ini di Sumsel ini kita aktifasi, jumlah desa 3.500 dan kelurahan. Itu berarti 1,5 kali lipat ya. Ada yang 2 posyandunya di kelurahan itu. Nah, ini pertama kali Nggi, kita ganti dulu timbangannya. Tadinya dacing kan. Dacing yang diganduli sarung. Gantung. Iya. Sarung, paisa, Gantung. sarung. Ya, itu dacing kalau di sini untuk nimbang capek kan, tapi digunakan untuk nimbang bayi. Ini untuk stimulan aja, agar mereka ingat, oh ini penting, Baik. bahwa bayi ditimbang itu penting, untuk tahu bobotnya dari tahap ke tahap, makanannya yang cocok apa. Maka posyandu bergerak cepat. Nah, Itu. kalau ke Bapak Hasto Wardoyo, Iya. ini kan nanti targetnya di tahun 2024 nanti untuk mencapai target 14% ya Bapak ya. Iya. Kalau untuk nasional sendiri fokus utamanya program percepatan penurunan stunting ini seperti apa Pak yang dilakukan oleh BKKBN Pak? Ya, kita di pusat ini membangun 5 pilar ya. Jadi yang pilar pertama itu komitmen. Ya, kita senang Pak Gubernur sini, Pak Herman Deru dari Sumatera Selatan, komitmennya tinggi. Ya, Oke. ya langsung menganggarkan untuk semua posyandu di seluruh wilayah gubernur itu. Tidak hanya diserahkan kepada Ke bupati kabupaten. masing-masing. Itu. Iya. Ini Pak Bupatinya juga senang, wali kota senang, posyandu juga Dan senang. PKK, Pak. PKK juga Nah, senang. kita gitu. lihat. Semuanya jadi aktif ya, Bapak, Semua ya? jadi senang. Ini Baik. komitmennya tinggi berarti. Kemudian yang kedua itu harus ada edukasi. Ya, Oke. edukasi itu sebetulnya kita harus memberikan informasi yang masif. Ini hari ini Mbak Anggi, iNews dan sebagainya ini kan menjadi informasi ya, Iya. informasi, share informasi kepada publik ya. Nah ini harus terus melalui edukasi ini terus menerus. Makanya tadi Pak Gubernur sampaikan bahwa pengetahuan edukasi ini menjadi kunci. Betul. Kadang-kadang sebabnya karena tidak tahu tadi, karena pengetahuan ini apa yang sampaikan Pak Gubernur sangat tepat sekali. Kemudian yang ketiga itu konvergen. Nah, konvergen itu mengerucut, artinya dalam hal ini kalau ada program-program yang memang ada manfaatnya untuk menurunkan stunting, ya diarahkan ke stunting dong. Ya, contoh misalkan ini Pak Gubernur ini rajin bedah rumah itu Ya, ya, sejak dulu lah. Nah, kemudian sasarannya bedah rumah itu ya di salah satunya difokuskan pada anak yang keluarga yang berisiko Berisiko stunting. Berisiko. Ini namanya konvergen. Pak Gubernur ini punya program untuk air bersih gitu. Nah, airnya bersih, air bersihnya Pak Gubernur juga diarahkan untuk keluarga yang berisiko stunting. Nah, ini konvergen. Nah, kemudian yang keempat itu, pilar keempat itu bagaimana ketersediaan pangan. Nah, ini juga lagi-lagi kalau di Sumatera Selatan yang menjadi lumbung pangan dan sekaligus menjadi pusat terganas yang ke-30 ini memang gerakannya kelihatan. Jadi gerakannya itu gerakan untuk GSMP Pak namanya. Namanya apa Pak Gubernur? Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Gerakan Sumsel Mandiri SMP. Pangan. Jadi ini sudah menggerakkan kalau bisa produk lokal. Ini artinya sudah produk lokal. Nah, itulah yang kemudian menjamin ketersediaan pangan. Ini pilar keempat. Dan pilar yang terakhir adalah
pilar terkait data dan inovasi, kemudian juga evaluasi. Nah ini saya kira pendataan dikerjakan dengan baik, kemudian nanti ada evaluasi dan inovasinya banyak, termasuk GSM itu sendiri sebagai bentuk inovasi, kemudian mengatasi dari hulu tadi posyandu dibelikan instrumen macam-macam itu bentuk inovasi. Jadi saya kira 5 pilar itu yang kita kerjakan, pusat memang menggerakkan 5 pilar dan kebetulan Pak Herman Deru dari Sumsel ini mengerjakan itu. Oke. Nah, dan di Sumatera Selatan sendiri memang ada juga program gotong royong ya Bapak. Itu seperti apa tuh Bapak? Ya, jadi gotong royong itu bahwa perang terhadap stunting ini, dalam tanda kutip ya, itu nggak bisa pemerintah saja, TNI saja atau Polri saja, bahwa swasta berkemampuan, bahkan keluarga-keluarga berkemampuan harus kita ajak tanggung jawabnya. Ini keterlibatan ini yang paling penting. Nah, pembinaannya sih sederhana-sederhana saja, Anggi. Misalnya tadi sudah disebut Pak Hasto tentang GSMP. Ini kan hanya perubahan mindset. Kan dengan fluktuasinya harga, apalagi COVID kemarin, inflasi fluktuatif. Saya terinspirasi bersamaan juga di tahun 2021, saya bikin gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ayo kita ubah mindset. Dari beli menjadi menghasilkan. Oke, ya itu yang penting. Dari konsumtif menjadi produktif. Nah, sejauh ini Bapak untuk perkembangan penurunan stunting ini ada kesulitan atau tantangannya nggak sih Pak? Khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Jadi juga merubah mindset. Itu yang tantangan terberat itu. Itu tadi untuk mengingatkan bahwa ini ada ancaman loh. Bahwa stunting ini tidak hanya diidap oleh orang nggak mampu. Orang kaya juga yang salah menerapkan sistem istinya, berencananya salah untuk anak tadi, bisa juga di keluarganya ada stunting. Nah, jadi butuh literasi. Saya sepakat dengan Pak Hasto tadi, ada proses edukatif yang punya tanggung jawab bagi semua. Televisi punya tanggung jawab, radio punya tanggung jawab, bahkan selebgram lah bila perlu. Itu ya. Nanti Pak Hasto saya ingin bertanya mengenai penyebab stunting secara umum maupun juga khususnya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Speak After Lunch. Masih bersama saya dalam Speak After Lunch. Pemirsa, kita masih berbincang-bincang mengenai menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Nah baik, kita sudah berbincang banyak mengenai keluarga dan juga stunting, masalah stunting ini ya Bapak ya. Kalau Bapak Hasto Wardoyo sendiri, penyebab stunting itu sebetulnya apa sih Bapak? Ya, terima kasih Mbak Anggi ya. Jadi penyebab stunting itu ada 3 ya. Sederhana, 1 karena dia ini suboptimal nutritional. Jadi memang masukan asupannya itu kurang. Ada yang lahir tidak dikasih ASI, ada yang dikasih ASI pelit, cuman 6 bulan habis itu terus tidak di-ASI lagi. Ada yang dikasih ASI baru setahun hamil itu, sehingga akhirnya gagal juga. Ini akhirnya menjadi suboptimal nutrisi. Kadang-kadang ada yang anak itu nggak bisa makan, sulit makan, tapi orang tuanya nggak sabar. Itu akhirnya juga nggak optimal. Yang kedua suboptimal health, sakit-sakitan anaknya itu. Jadi karena apa? Tidak diimunisasi. Karena apa? Karena juga penting ya Pak ya? Karena apa? Karena sering diare. Kenapa sering diare? Karena lingkungannya kotor, nggak higienis kata Pak Gubernur. Airnya nggak bagus, gitu. Akhirnya juga sakit-sakitan. Ada juga yang rumahnya kumuh, akhirnya TBC. Batuk terus, sering demam, akhirnya juga nggak naik-naik berat badannya tingginya. Ini suboptimal health ya. Kemudian sebab yang ketiga adalah parenting. Ada yang makanannya tersedia, rumahnya bagus, tapi ibunya bapaknya nggak pernah di rumah, diserahkan pembantu saja itu. Ibunya bawel, marah terus itu. Anaknya dikasih mie aja terus. Anaknya akhirnya dikasih mie terus. Pola asuh jadi penting. Ya pola asuh ya. Jadi akhirnya terhantar. Ini 3 sebab yang serius ya. Jadi makanya tolonglah hindari ya, 3 itu harus dijaga betul. Ya. Baik. Nah kalau bicara mengenai anak itu kan memang di bawah usia 2 tahun itu memang sangat penting untuk mencegah stunting. Sebetulnya seberapa penting sih Pak 1000 hari pertama anak
untuk pencegahan stunting? Ya, ini pertanyaan Anggi ini bagus ya. Karena apa? Banyak orang nggak ngerti. Kenapa atau 1000 hari, kenapa nggak 1500 gitu. Kan, Pak, ini ya kalau Tuhan itu kan memberi petunjuk juga sebenarnya. Sempurnakanlah menyusui sampai 24 bulan. Di balik itu ternyata ada rahasia yang luar biasa. Ternyata tulang kepala manusia ini antara tulang satu dengan tulang yang lain ketemunya persis 1000 hari. Sehingga begitu 1000 hari tulang kepala manusia itu menutup kerak begitu, otaknya sudah sulit sekali untuk bertambah, Pak Gubernur. Ya. Jadi akhirnya ruang untuk nambah sel otaknya itu sudah close di usia 1000 hari. Ini luar biasa kalau menurut saya. Subhanallah, ini Allah itu maha segala-galanya, bahwa memberikan ajaran supaya menyempurnakan menyusui 24 bulan, di balik itu menutup otaknya, ruang otaknya 24 bulan. Sehingga ingat 1000 hari itu adalah sejak ketemunya sperma sama sel telur ya, bibit laki dan bibit perempuan, sampai nanti hamil itu 280 hari. Kemudian setelah lahir tinggal ada kesempatan 720 hari. 720 hari itu mendekati 24 bulan. Itulah pentingnya 1000 hari. Ya. Baik, memang sudah sejak dari dalam kandungan itu memang sangat Sejak penting dalam untuk kandungan. optimalisasi gizinya ya Bapak ya. Bahkan kalau Pak Gubernur ini programnya sejak sebelum nikah, supaya Iya, begitu nikah bulan madu itu sehat, sudah dikasih dulu sama Pak Gubernur, kasih program apa tadi? Jadi Pemberian program tablet. tambah darah itu. Ya. Baik, itu difokuskan kemana Pak? Siswi dong. Ya. Kita kan punya, itu tadi salah satu fitur kita. Kita punya institusi dinas pendidikan misalnya kan. Dinas pendidikan. Kita libatkan semua siswi-siswinya dengan acara tertentu, kita adakan minum pil tambah darah. Pil tambah darah. Nah, kalau salah satu intervensi dari intervensi gizi dari BKKBN sendiri, Bapak Hasno, dengan pembagian telur begitu ya, Pak. Iya. Mengapa ini telur yang menjadi sumber protein yang difokuskan dalam penurunan angka stunting yang ada di Indonesia? Ya, karena kita ingin merubah mindset juga ya, bahwa mencegah stunting itu tidak mahal, gitu loh. Hanya butuh apa? Protein hewani, gitu. Protein hewani, dan protein hewani yang paling dekat dengan rumah tangga Dan itu, mudah, Pak. dan mudah itu, dan juga tidak terlalu mahal ya, Pak. Iya, kan nggak ditentukan telur bebek, telur ikan, telur puyuh gitu. Iya. Telur puyuh boleh, jadi adalah telur ya mudah, ya relatif murah, dan istilahnya terjangkau lah gitu. Nah ini kenapa telur, jawabannya itu. Tapi ingat sebetulnya tidak harus terjebak pada telur, tapi protein hewani lah. Protein hewani itu ikan begitu. Tapi pesan saya di sini, jangan merasa yang mahal yang bagus. Contoh daging sapi itu dianggap lebih baik kan harganya 120.000. Lele harganya cuma 20.000 dianggap lebih rendah. Oh jangan begitu dong. Lele lebih sakti untuk menurunkan stunting daripada daging sapi. Karena lele mengandung DHA omega 3 untuk kecerdasan vitaminnya otak. justru lebih banyak gitu ya. Proteinnya lebih bagus ya. Jadi itu makanya di Sumatera Selatan ini tadi GSM tadi GSMP, itu kan GSMP tadi kan bisa Pak Gubernur bilang bisa pelihara lele di kolam atau bisa di ember pecah kan, Pak. Di ember pecah itu protein hewani sumbernya dari situ. Ikan juga banyak sih di sini, ikan yang lain, tapi ikan sungai, ikan laut bagus juga, tapi protein hewani mudah didapat. Nah, ini dari tadi kita bicara mengenai pencegahan begitu ya Bapak ya. Kalau misalnya seorang anak itu sudah dinyatakan stunting, itu apakah bisa dikoreksi Bapak? Ya, tadi kuncinya ini pertanyaan Mbak Anggi ya, bagus ya. Jadi kuncinya tadi bahwa tolong dilihat waktunya. Kalau dia sudah lebih dari 2 tahun, ya sudahlah. Kita memang berserah diri ini karena kita hanya tinggal memberikan optimal saja asupannya, tetap gizinya dipenuhi agar dia nanti juga punya kecakapan yang berkembang, punya keterampilan itu. Tapi kalau seandainya otaknya tidak brilian ya kita ya yang penting punya keterampilan lah, yang bisa kerja gitu. Tetapi kalau seandainya ditemukan usia 1 tahun, usia 6 bulan, usia 1,5 tahun kan masih ada waktu sampai itu. Jadi saya kira sampai tulang otaknya nutup tadi, Pak. Betul, Pak Gub. Tulang kan kalau masih kecil ada ubun-ubunnya itu. Nah, itu berarti jadi masih rongganya masih ada rongganya, dimasukin. masih bisa dimasuki. Tapi begitu nutup, mohon maaf ya. Jadi memang itu tadi ya fokusnya di 1000 hari pertama itu ya, Pak ya. Iya, jadi gimana ya namanya given ya sudah nutup ya mau gimana lagi ya. Jadi kita. Mungkin bisa butuh arahan dari Bapak Hasno sendiri untuk seperti apa sih ajakan untuk pemirsa yang ada di rumah untuk mencegah stunting ini seperti apa Bapak? Ya, jadi ini mungkin sekaligus sebagai apa ya istilahnya momentum di Hari Keluarga Nasional ini bahwa
keluarga itu harus mengawal dari hulu kalau bahasanya Pak Gubernur Iya, tadi ya. iya, Bu. Jadi istilahnya sejak dini, jangan sampai nanti hanya kuratif, maka kita itu preventif, bahkan preemptif itu mungkin jauh lebih hulu lagi. Maka peran keluarga untuk direncanakan dengan baik. Ingat bahwa di Indonesia ini kalau orang berkeluarga itu mayoritas 99% prokreasi inginnya. Untuk nyambung keturunan. Menyambung keturunan, persis Pak Gubernur. Nah, oleh karena itu pesan saya, melahirkan keturunan itu urusan paling penting kalau menurut saya. Karena ini harus menjadi keturunan yang berkualitas. Dan seperti kita mencegah stunting ini. Baik. Urusan mana yang lebih penting kalau ditandingkan dengan urusan membuat keturunan, ya, yang supaya keturunannya itu biar berkualitas. Apa Mbak Anggi akan menjawab lebih penting bangun rumah yang bagus? Saya pikir lebih penting membangun otak keturunan yang baik. Saya kira itu pesan saya terhadap keluarga, ya, Mas. Nah, dari Bapak Hermandiru sendiri untuk masyarakat khususnya yang ada di Sumatera Selatan seperti apa Bapak? Ya, dengan adanya atau pola kita mengingatkan masyarakat ini, yang paling sering juga saya sampaikan adalah bagaimana kita menyambut Indonesia emas ini selalu diingatkan Presiden kan. 2045 itu dengan kesiapan anak keturunan kita inilah. Generasi berikutnya ini baik generasi milenial, Z, ini betul-betul generasi yang siap berkompetisi. Baik. Karena dunia tak berpagar lagi. Ya. Persaingan itu tentu akan semakin sengit. Bukan hanya antar desa lagi, antar kecamatan, ini sudah antar negara. Nanti persaingan anak muda yang di era Indonesia emas nanti. Jadi kita songsong itu dengan kesiapan yang luar biasa. Sebab ini saya kutip dengan kata-kata yang agak ekstrim. Kita yang dosa kalau kita nggak siapkan mereka dengan baik. Dan pemirsa, jadi tepat di Hari Keluarga Nasional tahun ini, mari kita ubah hidup kita untuk menjadi lebih sehat dan terencana. Nah, itu keren. Begini ya Pak ya? Iya. Berencana itu keren, Berencana baik. itu keren. Jadi untuk agar ada anak-anak berhasil tumbuh dan juga berkembang dengan optimal nantinya. Baik. Jangan sampai stunting, itu penting. Baik, selamat Hari Keluarga Nasional. Terima kasih Bapak Hermandiru dan Terima kasih. Bapak Hasto atas bincang-bincang kita pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di rumah. Saya Anggi Pradita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. Speak